Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan mengobrol santai dengan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha. Kita akan membahas tentang hal yang penting yang ada di Balai Diklat. Kalau yang episode pertama kita membahas 3 hal penting, ini ada hal yang lebih penting lagi, yaitu tentang pendidikan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Gimana itu Pak? Di Diklat itu kan utamanya tentang pendidikan ya Pak ya? Iya, iya. Yang seperti apa sih Pak pendidikan itu Pak? Iya. Gitu. Jadi terima kasih Mas Wandi bahwa namanya Balai Diklat. Diknya kan berarti pendidikan. Pendidikan. Ada beberapa hal yang sangat penting dalam pendidikan itu. Ada sebuah kaidah yang sangat hafal tentunya masyarakat umum, yakni at-thoriqatu ahammu minal maddah. Itu yang pertama. At-thoriqatu ahammu minal maddah itu artinya metode itu lebih penting daripada materi. Nah, itu yang paling penting. Tapi dari at-thoriqatu ahammu minal maddah ada yang lebih penting dari itu. Al-mudarrisu ahammu minat thoriqah. Nah, tapi ini juga ada yang lebih penting lagi. Ada yang lebih penting lagi berarti. Ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Sekarang kita urai sejenak. At-thoriqatu ahammu minal madda. At-thoriq itu artinya metode. Metode. Cara. Jadi cara itu lebih penting daripada materi. Materi itu sebagus apapun, sepenting apapun, dan berguna bagi peserta didik nanti ketika terjun di masyarakat. Tapi kalau metode penyampaiannya tidak baik, maka metode yang tidak baik itu menjadikan materi yang baik tidak bisa diterima dengan baik. Jadi penting itu kan. Jadi metode itu penting. Maka seorang guru, seorang pengajar, seorang widyaswara harus tahu metode bagaimana menyampaikan kearifan, kebenaran, keluhuran itu dengan metode yang baik. Jadi setiap usia tertentu itu memiliki cara yang bisa untuk diterima dengan metode tertentu. Ini andragogi atau pedagogi itu kan memiliki batas usia tertentu. Jadi metode itu penting. Tapi metode yang penting itu masih kalah. Jadi maka yang tahapan yang kedua, at-thoriqatu ahammu minal madda. Kemudian yang kedua, al-mudarrisu ahammu minat thoriqah. Nah, al-mudarris itu artinya pendidik, pengajar. Itu lebih penting daripada metode. Metode ada. Ya, thoriqahnya punya. Tapi ketika si pengajar itu tidak ada, maka artinya metode itu ya percuma. Jadi guru itu lebih penting. Nggak ada pengajarnya ya. Percuma, meskipun ada metodenya, ono carane, tapi gurune gak ono, itu ya sama dengan bohong. Maka guru itu lebih penting. Gak ono metode, guru itu akan menggunakan caranya sendiri. Dan style guru itu berbeda-beda. Jadi guru itu lebih penting daripada metode. Kemudian yang terakhir, ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruhul mudarris, jiwa pendidik, jiwa keguruan itu lebih penting daripada seorang guru. Guru neono, tapi dia tidak memiliki jiwa pendidik, maka sama saja. Jadi gurunya di depan kelas ono, tapi jiwa seorang guru, jiwa seorang pendidik nggak punya, masih orang jero kelas bareng-bareng karo murite. Iku wujuduhu keadamihi. Adanya dianggap nggak ada. Sehingga yang kita rindukan itu adalah jiwa pendidik. Sang pendidik kita sudah banyak, tapi sang pendidik yang sudah banyak itu apakah sudah memiliki jiwa pendidik gitu loh. Jiwa pendidik itu kadang-kadang tidak harus melekat pada seorang guru. Kiai-kiai kita di pondok itu kan jiwa pendidiknya tinggi. Meskipun di situ namanya tidak guru, disebut kiai, tapi memiliki jiwa pendidik yang luar biasa. Mungkin juga pemimpin kita. Pemimpin kita itu kan juga harus memiliki jiwa pendidik, kan begitu kan? Di mana kita bekerja, itu kita
merindukan hadirnya seorang pendidik. Meskipun dia itu berwajah kepala kantor, berwajah kepala dinas, tapi wujud jiwa pendidik itu harus punya. Karena apa? Karena kita bekerja bersama, dan bekerja bersama itu harus ada yang bisa menjadi mentornya. Ketika bekerja kurang tepat, dia harus bisa mengarahkan, mendidik itu. Sehingga maka pada level yang tertinggi yang disebut dengan ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jiwa pendidik itu mengalahkan gurunya itu sendiri. Meskipun kadang-kadang nggak termasuk oleh SK guru, tapi jiwa keguruannya itu yang luar biasa. Dan jiwa keguruan itu bisa berada di mana-mana. Begitu, Mas. Iya. Baik, berarti hal yang terpenting dari 3 itu tuh harus memiliki jiwa pendidik. Jiwa pendidik. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan atribut pengasuh, maka harus memiliki jiwa pengasuh. Jangan malah sudah dikenal dengan jabatan pengasuh, tapi malah berjiwa perusuh. Jadi masalah itu kan. Ya mungkin ini juga bisa jadi itu, Pak. Masukan buat teman-teman yang jadi tenaga pendidik ya, Pak. Iya. Cuma di Balai Diklat, tapi mungkin juga untuk guru MI, madrasah, semuanya itu. Benar. Jadi ruh seorang pendidik itu telah melekat tidak saja dengan kecerdasan akalnya, tapi ketinggian budi pekertinya. Karena ruh pendidik dia, seorang pendidik itu tidak hanya seorang pengajar. Kalau seorang pengajar, orang tidak paham tentang ilmu tertentu, diajari itu selesai. Tapi kalau pendidik itu lebih dalam dari seorang pengajar, maka ruhul mudarris itu penting. Sehingga bisa diteladani, bisa diikuti, cara hidupnya bisa menjadi patron. Itulah yang disebut dengan memiliki jiwa pendidik. Begitu, Mas. Baik, mungkin untuk episode kali ini kita mendapatkan ilmu ya teman-teman dari Bapak Toha terkait dengan pendidikan. Untuk episode berikutnya mungkin akan ada pemateri lain dengan materi yang lain pula, dengan manfaat yang mungkin lebih dari ini. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dari obrolan yang singkat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.